Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita awali sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, kami masih diberi kehidupan di dunia ini. Ya Tuhan, sudah lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini, dan berkati agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik, mari kita buka dan baca Alkitab kita di Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Saya akan membacakannya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Adik-adik, pernah atau tidak mendapatkan tugas kelompok ketika di sekolah? Tugas kelompok merupakan tugas yang seharusnya dikerjakan bersama-sama. Namun, ada tugas kelompok yang mengerjakannya malah hanya satu orang saja, dan yang lain hanya melihat saja. Apakah itu hal yang baik atau tidak, adik-adik? Hari ini, kita juga akan belajar mengenai kemandirian, yaitu belajar bersekutu dengan Tuhan secara pribadi atau sendiri melalui
bacaan kita pada hari ini, yaitu Markus 1 ayat 29 sampai 39. Adik-adik, Markus 1 ayat 29 sampai 39 menceritakan mengenai Yesus yang pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Kemudian Yesus memegang tangan ibu mertua Simon dan hilanglah demamnya. Menjelang malam, Yesus kembali menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Pada pagi harinya, Yesus bangun dan pergi keluar seorang diri mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Adik-adik, di sini kita bisa mengetahui bahwa Yesus bangun pada pagi hari dan langsung mencari tempat untuk berdoa. Berdoa sebagai sarana Yesus untuk menghubungkan diri Yesus dengan Allah. Berdoa sebagai ucapan syukur Yesus karena telah diberikan hari yang baru. Berdoa supaya Tuhan menyertai dan memberkati aktivitasnya hari ini. Oleh karena itu, setelah bangun tidur, Yesus berdoa dulu sebelum menjalankan aktivitasnya atau pelayanannya. Yesus di sini juga bersekutu dengan sendiri atau pribadi. Yesus tidak menggantungkan atau mewakilkan persekutuannya dengan Tuhan kepada murid-muridnya. Yesus secara pribadi melakukan ini karena persekutuan dengan Tuhan saat baru bangun tidur akan lebih baik dilakukan secara pribadi atau sendiri, sehingga tidak diwakilkan atau mengandalkan orang lain. Oleh karena itu, Markus 1 ayat 29 sampai 39 ini mengingatkan adik-adik dan saya bahwa saat kita bisa bangun tidur itu, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa, kita mengucap syukur terhadap kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah berkenan memberikan hari baru untuk kita. Setelah bangun tidur, berdoa terlebih dahulu sebelum memulai menjalankan aktivitas. Menjalankan aktivitas seperti mandi dan lain sebagainya. Kita juga diingatkan untuk mengawali hari baru dengan berdoa sendiri atau pribadi dengan Tuhan. Tidak mengandalkan atau menggantungkan diri kepada orang lain, baik itu kakak kita, ibu kita, bapak kita, nenek kita, ataupun kakek kita. Penting untuk saya dan adik-adik secara pribadi atau sendiri berhubungan dengan Tuhan melalui doa yang kita lakukan. Semampu dan sebisa mungkin, adik-adik dan saya berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan, tidak mengandalkan orang lain. Melalui doa yang adik-adik dan saya lakukan setelah bangun tidur ini. Jadi ingat adik-adik bahwa penting untuk setelah bangun tidur itu langsung berdoa. Jangan mikir yang lain, mikir bermain atau mikir PR atau mikir yang lainnya. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Saya antarkan. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kami dapat belajar sedikit dari firman-Mu. Berkatilah pembelajaran ini agar kami senantiasa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami apabila kami lupa untuk melakukannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.